Dari MSKJ 41 Yogyakarta 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat siang jelang sore. Saya Denny Arta bersama dengan Anda di sore kali ini di Bincang Spesial. Saya punya tamu yang luar biasa, spesial juga. Kalau kita ngomongin tentang transmigrasi, kita bayangannya itu dulu banget. Tapi ternyata sampai sekarang transmigrasi terus ada dan terus mengirimkan para calon transmigran ke wilayah-wilayah yang memang menjadi pengembangan suatu wilayah. Dan juga ada banyak harapan baru yang ditebar di wilayah-wilayah baru ini. Dan kita punya tema 75 tahun Hari Bakti Transmigrasi, transformasi transmigrasi. Apa itu transformasi transmigrasi? Saya akan tanya langsung ke Pak Tunggak Santoso SHMH, Kepala Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Yogyakarta, biasa disingkat dengan BBPPMT Yogyakarta. Selamat sore Pak Tunggak. Selamat sore Mas Denny. Sehat nih? Selamat sore Star Lovers. Sehat ya? Alhamdulillah. Kalau Pak Tunggak sehat, saya sedikit flu, jadi kita ambil jarak sedikit ya Pak ya. Iya, pakai masker ya. Betul. Dan kita kalau tadi saya sempat menyampaikan, orang mikirnya transmigrasi itu dulu banget ya. Ternyata sudah 75 tahun ya. 75 bahkan mungkin sudah turun ke generasi kedua, generasi ketiga. Betul. Seperti itu ya. Pak Tunggak, boleh dong dibagikan informasinya kepada Star Lovers di sore kali ini terkait dengan perjalanan 75 tahun transmigrasi di Indonesia. Ini seperti apa? Apakah memang sedemikian masif pengirimannya atau seperti apa Pak? Monggo Pak. Terima kasih Mas Denny, Star Lovers yang berbahagia dan juga sedulur balai. Kalau kita sebut sedulur balai Mas Denny. Jadi tanggal 12 Desember. Kalau sekarang itu tanggalnya ini ya, yang sel Harbolnas Pak. Harbolnas ini 12 kan. Iya. Kan tetapi tanggal ini adalah tanggal bersejarah. Khususnya untuk program transmigrasi yang sudah menginjak 75 tahun. Transmigrasi di Orde Lama itu mulai di tanggal 12 Desember 1950 Mas. Itu untuk penempatan di Lampung, sekitar 23 KK itu yang menjadikan awal adanya transmigrasi di negara Indonesia. Karena sebelumnya secara sejarah ternyata di zaman kolonial tahun 1905 juga sudah ada pemindahan penduduk dari Pulau Jawa ke Lampung juga Mas. Iya. Jadi itu secara sejarah transmigrasi. Dan untuk perkembangannya memang transmigrasi dulu itu adalah pemindahan penduduk dari yang padat penduduk ke yang masih longgar. Tapi sekarang sudah bertransformasi Mas. Tidak hanya perpindahan penduduknya, tapi untuk bagaimana membuat pertumbuhan ekonomi di kawasan transmigrasi seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin tentang memindahkan penduduk kan bukan hal yang mudah. Pasti ada keinginan, pasti ada program juga. Kalau dulu itu program transmigrasi itu dikemas hanya sekedar memindah, ataukah seperti apa kalau dengan yang sekarang ini Pak? Kalau dulu memang yang namanya transmigrasi adalah perpindahan penduduk tanpa dilakukan adanya pembinaan, tanpa dilakukan adanya pemberdayaan masyarakatnya. Untuk sekarang lebih bagaimana kawasan transmigrasi itu lebih berdaya supaya lebih mandiri seperti itu. Lebih berdaya dan lebih mandiri. Betul. Konkretnya seperti apa Pak? Kalau misalnya yang berdaya itu seperti apa, yang mandiri seperti apa ini? Jadi kawasan transmigrasi sebagaimana kebijakan Bapak Presiden Prabowo ini kan menjadikan Kementerian Transmigrasi itu berdiri sendiri Mas. Kementerian Transmigrasi berdiri sendiri yang sebelumnya itu memang bergabung dengan Kementerian Desa, bergabung dengan Kementerian Tenaga Kerja. Nah, Bapak Presiden memberi perhatian khusus sekarang dengan berdirinya Kementerian Transmigrasi sendiri. Antara lain adalah bagaimana mengembangkan kawasan transmigrasi itu. Dengan cara apa? Dengan bertransformasinya program transmigrasi ini, salah satunya supaya berdaya dan mandiri itu bagaimana kawasan-kawasan transmigrasi itu berkembang dengan potensi yang ada di situ. Dengan konsep-konsep Bapak Presiden yang sekarang, ada industrialisasi di situ, ada digitalisasi, ada bagaimana perkembangan teknologi ada di daerah
transmigrasi seperti itu, Mas. Oke, kalau kita ngomongin wilayahnya Pak Tungga, Yeah. kalau tadi disampaikan yang pertama itu di Lampung, tapi persebarannya itu sebenarnya sudah sejauh mana sih Pak? Apakah hampir semua pulau-pulau yang gede-gede itu sudah dijelajahi oleh para transmigran atau seperti apa ini? Kalau dilihat rata memang hampir seluruh pulau sudah ada program transmigrasi. Seperti kita ketahui bahwa 75 tahun transmigrasi ini itu menghasilkan 3 provinsi, Mas, yang cikal bakalnya dari kawasan transmigrasi. Ada Kalimantan Utara, ada Sulawesi Barat, dan juga Papua Selatan. Dan jadi cikal bakal adanya berdirinya desa mandiri itu sekitar 1567 desa yang tadinya adalah kawasan-kawasan transmigrasi. Sekitar 456 kecamatan dan 116 kabupaten kota. Itu asal mulanya dari desa. Jadi sudah hampir merata di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, bahkan di Papua. Saya penasaran dengan pemilihan lokasi baru ini Pak. Apa yang kemudian menjadi pertimbangan pemerintah untuk memilih satu lokasi ya? Satu lokasi baru, misalnya Lampung sudah penuh nih kuotanya, kemudian buka di Sulawesi, beberapa lokasi di Sulawesi. Apa yang menjadi pertimbangan satu lokasi itu dipilih untuk sebuah daerah baru? Jadi program transmigrasi setelah otonomi daerah, Mas, itu programnya yang terlibat tidak hanya kementerian dari pusat atau program dari pusat, tapi melibatkan pemerintah daerah. Jadi ada skema yang namanya kerjasama antar daerah. Jadi pemerintah daerah yang mengusulkan, yang mempunyai lokasi untuk yang bisa dipercayakan untuk transmigrasi, mengusulkan ke kita untuk bisa ditempatkan calon transmigran, seperti itu, Mas. Jadi selain dari usulan, dan kita di RPJMN ini ada 45 kawasan transmigrasi yang menjadi prioritasnya juga. Oke. Nah, ini saya penasaran dengan daerah itu mengusulkan wilayahnya dipakai untuk transmigrasi. Sebenarnya apa keuntungan yang didapat si daerah yang akan didatangi oleh transmigran ini, Pak? Biasanya daerah tersebut itu dia butuh untuk pengembangan wilayahnya. Jadi selama ini mohon maaf ketika lahannya tidak termanfaatkan atau lahan yang masih belum maksimal dalam memanfaatkan, dengan adanya transmigrasi akan ada olahan lahan di situ untuk lebih berdaya, seperti berdaya guna, seperti itu, Mas. Ya, saya pernah baca dulunya itu kan orang mau transmigrasi dapat lahan 2 hektar, betul ya? Betul. Seperti itu. Kalau sekarang seperti apa itu, Pak? Masih, Mas, dan itu tergantung dengan yang saya sampaikan itu kan ada skema kerjasama antar daerah. Jadi tergantung kemampuan daerah menyediakan berapa hektar untuk transmigran. Tetapi kita punya Direktorat Jenderal yang menangani itu untuk penempatan transmigran. Itu ada beberapa hak-hak yang harus dipenuhi. Contoh hak jatah hidup selama 1 tahun untuk satu keluarga. Terus juga untuk fasilitas rumahnya seperti apa itu kita standarkan, termasuk rumah lengkap dengan seisinya, Mas. Arahan Bapak Menteri untuk lebih memperhatikan transmigran, beberapa hal kita sempurnakan, kita perbaiki, tambahan jadupnya, tambahan fasilitas di rumahnya, seperti itu. Oke, pertanyaan mendasar juga terkait dengan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang calon transmigran. Ini apa nih, Pak? Sebenarnya syaratnya tidak terlalu banyak, Mas. Hanya dia yang penting sudah berkeluarga. Kalau yang pasti di masing-masing, ini menariknya di masing-masing daerah pengirim itu yang menentukan bagaimana kelayakan transmigran itu. Termasuk misal di DIY ini kan di tahun ini memberangkatkan 15 kakak. Untuk proses seleksinya itu kita pasrahkan ke masing-masing pemerintah daerah atau Pemprov DIY seperti apa. Yang pastinya karena minatnya masih banyak kan perlu ada seleksi seperti itu, Mas. Jadi syarat utama dia pasti berbadan sehat, ber-KTP Indonesia, punya keluarga gitu, seperti itu, Mas.
sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga. Nah, Betul. kalau terkait dengan kemampuannya, apakah dia memang harus punya kemampuan khusus misalnya bertani ataupun yang lainnya, Pak? Kalau kemampuan khusus tidak, Mas. Untuk itu adanya kami unit pelaksana teknis yang membidangi urusan terkait dengan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi adalah salah satu untuk melakukan pelatihan terhadap calon transmigran yang akan ditempatkan seperti itu. Oke. Sebelum saya mengulik terkait dengan program pelatihan yang diberikan kepada para calon transmigran sebelum mereka berangkat ke lokasi ini, kita pengen tahu tadi Pak Tunggal sudah menyampaikan 15. Ada tahun ini ada 15. Artinya tiap tahun itu apakah jumlahnya sama atau seperti apa, Pak? Balik lagi, Mas. Jadi konsep transmigrasi sekarang itu berdasarkan kerjasama antar daerah, termasuk juga berdasarkan kemampuan dari pemerintah daerah yang akan ditempatkan. Jadi untuk tahun depan hanya 9 KK itu satu Pulau Jawa. Jadi kebijakan Kementerian Transmigrasi yang sekarang terkait dengan transformasi transmigrasi itu tidak hanya memberangkatkan dari Pulau Jawa ke daerah lain, luar Jawa. Akan tetapi tadi yang saya sampaikan bagaimana upaya untuk pengembangan kawasan transmigrasi yang sudah ada. Seperti itu, Mas. Jadi kalau Kementerian Transmigrasi punya 5 program, Mas. 5 program prioritas. Yang pertama adalah Transtuntas. Transtuntas itu bagaimana penyelesaian permasalahan lahan di kawasan transmigrasi. Kan banyak para transmigran yang berapa tahun belum mendapatkan sertifikat, salah satunya itu bagaimana penyelesaian permasalahannya. Yang kedua adalah program transmigrasi lokal. Transmigrasi lokal yang tadi, Mas. Jadi tidak memberangkatkan dari Pulau Jawa, tapi bagaimana masyarakat yang ada di sekitar itu ditransmigrankan di daerah situ juga. Contoh di wilayah Poliwali Mandar, di wilayah Poso, masyarakat yang akan transmigran bisa difasilitasi untuk memanfaatkan lahan yang tadi itu. Itu program yang kedua, yang transmigran lokal. Yang ketiga adalah transmigrasi patriot. Ini upaya bagaimana mengembangkan SDM unggul di kawasan transmigrasi. Nah, upaya yang dilakukan tahun 2025 adalah mengirim 2000 tim ekspedisi patriot ke seluruh kawasan transmigrasi. Nah, tugasnya apa? Teman-teman ini adalah mahasiswa, ada yang sudah S1, bahkan S2, bahkan profesor, untuk melakukan identifikasi dan melakukan riset. Bagaimana potensi, bagaimana kendala, bagaimana rencana pengembangan kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia seperti itu, yang akan dijadikan bahan kebijakan untuk tahun selanjutnya terkait pengembangan program transmigrasi. Di tahun 2026 ada juga namanya transmigrasi patriot. Kita kirim mahasiswa patriot transmigran di kawasan-kawasan transmigrasi untuk kuliah di situ, Mas. Kita ditempatkan di kawasan-kawasan transmigrasi. Harapannya adalah bisa untuk mengembangkan daerah tersebut. Jadi kuliahnya di kawasan transmigrasi. Sementara ini baru bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi yang sudah bekerja sama. Ada UI, ada ITB, IPB, ITS, baru beberapa perguruan tinggi sih. Nah, nantinya juga kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di kawasan transmigrasi untuk pengembangan itu. Itu program yang ketiga. Yang keempat adalah program Transkarya Nusa, Mas. Transkarya Nusa, bagaimana kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, Mas. Nah, ini menarik gitu. Ini bagaimana kawasan transmigrasi tersebut muncul industri-industri yang pastinya disesuaikan dengan potensi yang ada, dan juga muncul bagaimana peluang tenaga kerjaan di situ masuk. Itu dengan Transkarya Nusa. Jadi intinya tuh bagaimana kawasan transmigrasi itu membuat gula-gula, Mas. Kalau istilahnya Pak Menteri itu gula-gula. Jadi kita buat gula-gulanya dulu supaya menarik masyarakat untuk bisa datang dan bekerja di situ dan mengembangkan kawasan transmigrasi itu. Ya, konsep-konsep kawasan industri berikat di daerah Jakarta sekitar lah, kayak di Cikarang kan seperti itu kan, kayak di Bitung, kayak di Tangerang seperti itu. Kalau pengembangan yang tadi ya Pak, yang Karya Nusa tadi Pak, ini yang sudah dilakukan di wilayah mana saja Pak? Kalau
Kalau yang ini sedang berjalan untuk penjajakannya Mas. Kalau yang sudah berjalan yang bisa kita lihat untuk percontohan adalah yang di NTT di Sumba Timur. Itu contohnya itu kerjasama dengan swasta dengan Sumba Manis, pabrik gula. Ini untuk memanfaatkan kawasan transmigrasi itu lahannya kan padahal lahan tidak produktif. Nah, karena adanya teknologi menerapkan teknologi dari Timur Tengah itu, jadi yang sama sekali tidak bisa ditanam tebu, bagaimana bisa produktif. Dan ini memanfaatkan lahan-lahan transmigrasi dan juga memanfaatkan lahan-lahan transmigran sekitar di situ. Jadi transmigran bisa jadi karyawan di pabriknya, bisa dapat hasil dari tanamannya, menyewakan lahannya, bisa untuk kerja di situ juga seperti itu Mas. Oke. Nah, adakah satu lokasi Pak yang bisa dijadikan contoh misalnya ini satu dulu adalah daerah transmigran yang kemudian berkembang kemudian menjadi satu daerah yang punya produksi hasil produksi yang bagus, kemudian ekonominya juga terus meningkat. Ada nggak Pak contohnya Pak? Kalau untuk yang daerah yang tadi yang Sumba Timur, itu pastinya dari kawasan yang tandus, tidak berhuni, tidak produktif menjadi lebih maju. Bahkan sudah ada bandara sendiri di Sumba Timur. Itu contoh juga. Contoh yang lainnya banyak sekali Mas. Yang tadi saya sampaikan di depan bahwa cikal bakal dari kabupaten, dari kecamatan itu kan dulunya adalah kawasan transmigrasi. Contoh di Mamuju, jadi sempat cerita Mamuju juga sangat maju menjadi ibu kota kabupaten, juga ibu kota provinsi juga di Sulawesi Barat. Asal mulanya adalah dulu dari kawasan transmigrasi seperti itu. Iya, karena orang tahunya kan cuma Lampung Pak biasanya. Ya, Lampung ya. Memang asal mulanya transmigrasi dari Lampung. Ya, gitu udah bahkan Lampung sudah mengirim transmigran sekarang. Oh iya? Sudah mengirim karena terlalu padatnya, jadi mengirim transmigran juga. Saya dengar juga ada kalau di kawasan transmigran itu ada juga namanya kampung-kampungnya sesuai dengan daerah asal, betul ya Pak ya? Ada kampung Jawa, bahasanya Jawa. Ini boleh diceritakan Pak soal hal ini Pak. Ini menarik juga untuk budayanya lokal tetap dipelihara juga di wilayah mereka. Di beberapa wilayah memang seperti itu Mas. Jadi misal contohnya bahkan keberagamannya itu ada di situ. Contohnya seperti di Gorontalo. Itu ada yang namanya kampung Pancasila. Itu yang transmigran juga asal mulanya, menarik Mas. Jadi ada transmigran yang dari Bali di situ. Oke. Ada wiharanya, ada yang non muslim. Jadi satu desa itu bermacam-macam. Itu asal mulanya dari transmigran. Oke, menarik. Tidak hanya orang Jawa aja itu. Ya, menarik. Dan Salopers, ada masih di program Bincang Spesial bersama dengan Pak Tungga Santoso SHMH, Kepala Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Yogyakarta. Kita punya tema 75 tahun Hari Bakti Transmigrasi, Transformasi Transmigrasi. Anda boleh gabung di 0818621013 ataupun silakan tulis di kolom komentar Instagram Star Jogja FM. Kami akan segera kembali masih di program Bincang Spesial Star FM Inspiring Sound. Masih di program Bincang Spesial bersama dengan Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Yogyakarta. Saya bersama dengan Pak Tungga Santoso SHMH, Kepala Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Yogyakarta. Pak Tungga, tadi kalau sempat disampaikan sudah ada 4 program yang menjadi prioritas, betul ya? Ada 5 sebenarnya Mas. Ada 5, nah yang satu belum. Nah ini apalagi Pak program yang kemudian bisa disampaikan terkait program kelima ini? Yang program kelima adalah Trans Gotong Royong. Itu bagaimana pelibatan seluruh stakeholder dalam pengembangan kawasan transmigrasi Mas. Jadi suksesnya program transmigrasi tidak hanya dari Kementerian Transmigrasi saja atau dari pemerintah daerah, salah satu pemerintah daerah saja, tetapi butuh uluran tangan dari beberapa pihak. Di antaranya misal ada stakeholder terkait ketika di suatu wilayah itu ada potensi apa, industri apa, di situ bisa nanti dari pihak ketiganya untuk ikut membangun jalannya. Terus dari sisi pemerintah daerah bisa juga untuk mengajukan ke Kementerian PU terkait dengan perumahan, terkait dengan Kementerian Perumahan Rakyat seperti itu Mas. Jadi
harus sinergi seluruh pihak untuk pengembangan kawasan transmigrasi dengan adanya trans gotong royong ini. Artinya ketika sebuah kawasan dibuka untuk datangnya para transmigran ini, harus terlebih dahulu disiapkan sarana dan prasarananya ya. Betul. Biasanya apa saja Pak yang disiapkan selain lahan saja? Apakah juga termasuk kemudian akses jalan yang harus seperti ini atau seperti apa ini? Yang pasti yang pertama adalah rumahnya. Rumah itu dengan spesifikasi tertentu dari penetapan dari Pak Menteri yang sekarang alhamdulillah sudah lebih sangat jauh lebih baik lah dibanding dengan sebelumnya, lengkap dengan perlengkapan yang dia ada, termasuk meubiler, tempat tidur dan lain-lain, dan juga kesiapan aksesibilitasnya, Mas. Dan ini yang mungkin perlu disinergikan ketika ada kawasan transmigrasi baru. Ketika jalannya belum ada, bisa koordinasi dengan Kementerian PU atau dinas PU terkait, bagaimana jaringan internetnya seperti itu juga dikoordinasikan seperti itu, Mas. Kalau terkait dengan listrik, kemudian akses pendidikan dan kesehatan seperti apa Pak? Kebetulan kan kalau yang kawasan-kawasan yang baru pembukaan itu kan memang belum ada tempat pendidikan, belum ada sarana ibadah. Itu bertahap sih, Mas. Jadi ketika sudah ada beberapa rumah yang ada di situ di kawasan itu baru muncul ada sarana pendidikan, ada sarana ibadah segala macam. Kalau yang sudah berkembang lama ya nanti dari intervensi dari kita juga, dari Kementerian Transmigrasi, butuhnya apa. Nah ini kan program dari Bapak Menteri juga, beberapa sekolah yang belum ada di kawasan transmigrasi dibuatkan sekolah, beberapa sekolah yang rusak diperbaiki, seperti itu, Mas. Artinya tetap didampingi, tetap diberikan program-program ikutan yang akan membuat mereka nyaman dan terus fokus untuk mengembangkan daerah tersebut ya. Nah, kalau kita ngomongin tentang calon transmigran yang sudah dinyatakan lolos oleh pemerintah daerah, ini perannya dari Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Yogyakarta ini seperti apa, Pak? Jadi calon transmigran yang sudah lolos atau sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah itu sesuai dengan undang-undang adalah wajib untuk dilakukan pelatihan, Mas, sebelum diberangkatkan. Itulah peran kami Balai Besar Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Yogyakarta untuk melakukan pelatihan terhadap calon transmigran tersebut, seperti itu, Mas. Pelatihan seperti apa yang diberikan kepada mereka ini? Apakah hanya bercocok tanam atau apa? Apakah ada skill-skill lain, Mbak? Macam-macam, Mas. Yang pasti untuk dasar umum ketransmigrasian kita lakukan pelatihan. Yang pastinya kan penempatan pertama ketika di suatu wilayah adalah lahan yang masih kosong, bagaimana perlakuannya itu pasti bercocok tanam, beternak itu. Yang kedua terkait dengan bagaimana orientasi terhadap lokasinya, Pak. Kita mengundang contoh penempatan di Poso, di Polewali Mandar. Kita undang pemerintah daerah terkait untuk menjadi narasumber bagaimana potensi yang di situ untuk orientasi sebelum diberangkatkan, supaya tidak kaget, Mas. Fasilitas seperti apa. Jadi kalau mau maju ya maju, kalau mau mundur. Kita harus berikan orientasi terlebih dahulu ke calon transmigran. Fasilitas seperti apa. Jadi biar tidak kaget. Fasilitas pendidikannya masih jauh segala macam. Itu harus disampaikan dari awal. Terus kita juga berikan materi terkait dengan mental fisik disiplin. Kami kerjasama dengan Kodim. Jadi kita latih juga disiplinnya. Oh iya? Jadi jangan sampai mentalnya itu lempem, Mas. Karena transmigran ini kan cukup keras ya. Kata Pak Menteri itu patriot pembangunan tuh. Jadi bagaimana para transmigran itu bisa membangun kawasan nantinya, harus punya disiplin seperti itu, Mas. Nah ini kan mereka berangkat sebagai sebuah keluarga, ada bapak, ada ibu. Apakah ibunya juga disentuh pelatihan juga, Pak? Betul. Jadi untuk pelatihan yang utamanya, untuk yang sebagai syarat adalah kepala keluarga sebenarnya. Tetapi sangat dimungkinkan terhadap ibu rumah tangga ataupun anak. Nah ini mungkin ke depan kita akan lakukan lagi, karena kita beberapa tahun lalu sudah melakukan seperti itu, Mas. Jadi pelatihan tidak hanya kepala keluarga, ibu rumah tangga juga kita latih, dan juga anak-anak, Mas.
Jadi di balai kami dilatih juga ibu rumah tangganya untuk melakukan industri kreatif. Anak-anaknya kita ada playground juga di tempat kita, jadi supaya tidak nanti seperti apa kaget seperti itu nanti ketika ditempatkan. Kalau terkait dengan orientasi tadi, apakah juga kemudian diperkenalkan juga terkait dengan budayanya wilayah yang betul. akan didatangi, Pak? Ya, semuanya terkait dengan rencana lokasi yang akan ditempatkan. Kami juga diperintahkan Bapak Menteri untuk melakukan observasi sebelum pelatihan, Mas. Jadi sebelum pelatihan melatih yang calon transmigran itu, lahan yang akan ditempatkan itu kita observasi, baik secara lingkungan sosial maupun potensi yang ada di situ, seperti itu. Jadi pelatihannya sesuai. Jadi kalau tidak sesuai sayang kan. Contoh misal penempatannya di Sukamara yang lahannya adalah gambut, tapi pelatihannya pelatihan untuk yang lahan kering kan tidak sesuai. Makanya untuk itu perintah Pak Menteri untuk dilakukan observasi dulu ke lapangan seperti itu, Mas. Kalau lahan gambut terus diapain ini, Pak? Kalau kita ada perlakuan sendiri, Mas. Dan juga termasuk pembangunan rumahnya juga rumah panggung seperti itu. Untuk perlakuan tanamannya juga khusus, terkait dengan bagaimana pengelolaan lahannya juga khusus seperti itu. Saya masih penasaran dengan tanamannya, Pak. Tanaman apa yang kemudian pas ditanam di lahan gambut ini dan seberapa cepat untuk menghasilkan ini? Sebenarnya untuk tanaman itu yang sesuai dengan potensinya pasti ya. Dan juga kita ajarkan juga tidak hanya tanaman yang sesuai potensi, bagaimana intensifikasi lahan pekarangan, Mas. Jadi tidak harus yang cocok tanaman di lahan gambut. Kita juga ajarkan untuk bagaimana teknologi pertaniannya, bisa untuk tanam dengan hidroponik. Contohnya kayak di kawasan Rempang kemarin, tanahnya tidak bisa ditanam untuk yang tidak terlalu subur. Kita kasih alternatif tadi dengan nanam hidroponik. Kita bikin instalasi hidroponik dan yang tidak terlalu untuk repot untuk pengelolaannya seperti itu, Mas. Jadi ada beberapa alternatif, tidak hanya sesuai dengan potensi yang ada seperti itu, Mas. Kalau dari pemetaan dari balai ini, tantangan terbesar yang dihadapi oleh calon transmigran ini apa sih sebenarnya? Sebenarnya tadi yang sampaikan Mas Denny terkait dengan keterbatasan fasilitas, termasuk pendidikan, kesehatan, ibadah, seperti itu sih, Mas. Tantangan tersebut. Makanya sejauh mungkin harus kita sampaikan sebelum diberangkatkan kondisi seperti itu. Jadi kalau mau maju, kalau enggak mundur. Siap. Memang dibikin seperti itu untuk menyampaikan di awal gitu. Betul. Ya, Pak ya. Jadi pahitnya di lokasi itu kayak gini, manisnya Betul. kayak gini. Jadi Betul. tidak ada yang ditutup-tutupi gitu ya. Oke, Pak Tungga, saya akan bacakan dulu interaksi yang sudah masuk di Instagram. Terima kasih yang sudah bergabung di Instagram Star Jogja FM. Ada ini, Pak, dari Pak Tri Haryanto Nugroho. Kebanyakan calon transmigran itu pengennya kemana? Apakah ada wilayah yang favorit? Wah, wilayah favorit ini. Wilayah Monggo, favorit. Pak Tungga, silakan. Yang pasti namanya wilayah favorit itu untuk pertanian yang subur, Mas. Pasti itu, Mas. Iya. Dan bukan yang gambut yang tadi saya sampaikan. Biasanya favorit ke Sulawesi, itu favorit sekali, Mas. Sulawesi baik di hampir seluruh kawasan Sulawesi sih favorit, bagus untuk subur secara tanahnya, Mas. Tapi kalau calon transmigran ini boleh request atau enggak sih, Pak? Wilayahnya itu? Enggak bisa request. Jadi kan nanti yang tadi skema kerjasama antar daerah itu adanya di jadi sini ya, kalau mau di sini gitu ya. ya. Oke, siap. Kemudian dari Mbak Fitria, Pak, minat masyarakat DIY untuk transmigrasi itu apakah masih cukup baik? Monggo. Kalau minat di 2025 masih lumayan, Mas. Ada secara minat yang sudah mendaftar ya, bukan minat yang baru omon-omon atau belum secara administrasi. Itu sekitar 200-an masih ada yang mendaftar. 200-an. Saya buka data itu sekitar 211 orang yang sudah mendaftar. Dan ini karena terbatas untuk pengiriman jadinya kan ngantri. Demikian pula untuk daerah-daerah lain. Jadi bisa antrian itu bisa sampai 4-5 tahun, Mas. Kayak nunggu kuota haji. Betul. Haji, ya? Betul. Oke. Kalau ini dari 211 tadi, ini kebanyakan dari wilayah di yang mana, Pak? Apakah di wilayah Kulon Progo, Gunung Kidul, Bantul, ataukah kota Yogyakarta? Di kota sih banyak ya. Malah lebih kota.
Dan kalau dibanding dengan minatnya ini kan tahun ini 15 kakak yang berangkat, berarti kan berapa persen kan dari 211 itu. Jadi memang harus terseleksi betul. Oke, kalau ada daftar tunggu artinya nanti kalau misalnya tahun depan ada kuota segini baru diambil Betul. ke pelatihan seperti itu ya. Oke, ada juga tadi yang Mbak Fitria masih menanyakan soal ini Pak, parameter transmigran yang berhasil dan unggul itu seperti apa? Ini parameternya dari versinya Balai ataupun Kementerian Transmigrasi, monggo Pak. Kalau dulu Kementerian Desa atau dan sebelumnya itu menyelenggarakan yang namanya transmigran teladan, Mas. Ada beberapa indikator keberhasilan terkait dengan transmigran, ya antara lain pastinya terkait dengan ekonominya, itu yang pasti. Tapi kalau kami mempersepsikan bagaimana transmigran dikatakan unggul ketika transmigran itu bisa memberikan manfaat di wilayah sekitar, Mas. Dan itu coba kami buat kegiatan atau program di tahun 2026 khususnya di Balai Besar Jogja terkait dengan yang tadi disampaikan transmigran penggerak, Mas. Jadi kami coba untuk melihat di kawasan-kawasan transmigrasi beberapa transmigran yang unggul tadi dengan kriteria yang tadi saya sampaikan, baik secara ekonomi dia lebih dari masyarakat sekitar, secara sosial apakah dia sebagai tokoh masyarakat, intinya bisa memberikan pengaruh atau efek di masyarakat sekitar, itu yang namanya transmigran unggul, Mas. Oke, ada pertanyaan juga dari _pramana. Apa saja yang harus disiapkan oleh calon transmigran? Kemudian apakah harus menyiapkan dana mandiri agar bisa survive di sana, Pak? Monggo silakan. Justru itu, Mas, berangkat badan aja saya sampaikan, karena pemerintah sudah menyiapkan semuanya. Tadi yang saya sampaikan, dari pemerintah pengirim memberikan bantuan, entah itu untuk permodalan atau bekal, termasuk seluruh perlengkapan, Mas, untuk alsintannya, untuk peralatan perang di lokasi lah. Kita menyiapkan namanya jatah hidup selama 1 tahun. Itu kita dalam bentuk sembako dan lain-lain, dan juga secara fasilitas rumahnya sudah kita komplitkan seperti itu. Jadi tinggal berangkat badan. Untuk pemberangkatan semuanya sudah tinggal berangkat. Mau naik pesawat, mau naik kapal, kita fasilitasi semua seperti itu, Mas. Kalau terkait dengan pendampingan selama 1 tahun awal ini, apa saja yang dilakukan oleh kementerian, Pak? Kalau pendampingan kebetulan itu tugas fungsi kami juga. Jadi pendampingan terhadap masyarakat transmigran yang sudah ditempatkan. Kita lihat bahwa utamanya adalah bagaimana pelatihan-pelatihan yang kita lakukan sudah terimplementasikan, Mas. Jadi ada kenapa diberikan jadub selama 1 tahun. Harapannya ketika mengolah lahan di selama 1 tahun ini belum berhasil, ada pegangan jatah hidup tadi. Tapi harapannya selama 1 tahun sudah bisa menghasilkan. Dan banyak contoh, Mas, yang transmigran sukses. Kebetulan belum ada 2 tahun ini sudah menjadi semacam petani yang luar biasa. Contohnya malah orang Sleman. Oh iya? Di Poso, Mas, itu Mas siapa namanya? Itu ada, dia bisa memanfaatkan peluang di sana. Jadi ya terkenal orang Jawa itu lebih prigel, Mas, lebih rajin untuk bekerja dan bisa mengambil peluang. Jadi banyak masyarakat setempat itu lahannya tidak dimanfaatkan. Itu dimanfaatkan, entah itu dengan sewa atau dibeli, Mas. Ini udah berapa kali membeli, malah jadi juragan ya, Pak? Juragan, betul. Seperti itu ya, alhamdulillah. Dan teman-teman transmigran yang alumni dari kami, alhamdulillah report ke teman-teman PSM, ke teman pelatih, Mas. Selalu report panen ini seperti itu, yang membuat kita bangga terhadap alumni seperti itu, Mas. Kalau balai transmigrasi ini di Indonesia ada berapa banyak sih, Pak? Ada 4 balai di bawah Kementerian Transmigrasi. 1 balai besar yang di Jogja ini, Mas. Yang 3 ada di Pekanbaru, di Banjarmasin, dan juga di Denpasar. Oke.
Apa sih kemudian yang jadi kunci suksesnya dari balai ini kemudian bisa menularkan pelatihan-pelatihan yang terbaik bagi para calon transmigran ini, apa sih Pak? Itu yang saya sampaikan. Ketika saat pendampingan setelah 1 tahun, 2 tahun, kita ada masa pembinaan selama 5 tahun sesuai dengan undang-undang, Mas. Jadi tidak hanya sekali pendampingan dilepas, tapi selama 5 tahun itu kita melakukan pendampingan seperti itu. Jadi ketika transmigran itu berhasil, minimal itu betah, Mas. Target awalnya ya. Target awalnya adalah betah, mereka betah tinggal di situ, survive lah. Itu sudah sangat luar biasa, Mas. Oke, kalau kerjasama antara balai dengan pemerintah daerah seperti apa sih Pak? Nah, selama ini karena terkait dengan tusi kita adalah pelatihan. Jadi kami menerima usulan untuk melakukan pelatihan. Yang tadi saya sampaikan, ketika calon transmigran sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah, contoh dari pemerintah DIY, calon transmigrannya sudah ada, tinggal diusulkan ke kami untuk melakukan pelatihan seperti itu, Mas. Pelatihan ini diberikan dalam rentang waktu tadi berapa? Ada Pak? 7 hari, Mas. 7 hari ya? Sesuai dengan modul pelatihan. Jadi kita ada standar pelatihannya 7 hari. 7 hari mereka full di balai? Di balai. Kita ada fasilitas asrama, kita juga ada fasilitas lahan prakteknya. Oke, kalau pemetaan tadi Pak, pemetaan kebutuhan masing-masing wilayah untuk transmigran ini beda-bedanya kayak apa sih Pak? Terkait dengan kebutuhannya di daerah. Misalnya di Poso ini kayak gini, kemudian tadi di NTT seperti ini. Betul. Dan memang kan seperti kita ketahui di Indonesia kan beragam, Mas. Potensi kawasannya dan juga tipologi tanahnya. Jadi itu kita sesuaikan. Contohnya yang di Rempang kemarin secara tanah kurang subur, bagaimana perlakuan di sana. Contoh terkait dengan potensi, kita lihat potensi di Sulawesi seperti apa. Sulawesi itu macam-macam Pak, ada yang potensi kakao, berarti kita berikan perlakuan khusus untuk melakukan pelatihan terkait pengolahan kakao. Tidak hanya untuk melakukan pertaniannya, berkebun, tapi kita olahan hasil dari itunya juga, Mas. Oke. Bagaimana turunan kakao menjadi permen, menjadi coklat dan lain-lain. Kita latih juga, Mas. Termasuk yang lainnya juga. Contohnya di Sidrap itu potensi jeruk. Kita tidak hanya bagaimana cara bertanam jeruk, stek, tapi juga kita mulai bagaimana nanti off takernya seperti apa, pasarnya seperti apa, supaya bernilai ekonomi lebih tinggi itu seperti apa. Olahannya kita melatih untuk bikin sirup segala macam seperti itu, Mas. Artinya untuk peningkatan kapasitas untuk peningkatan ekonominya tadi, betul, sangat diperhatikan dari awal ya. Betul. Nah, kalau kita ngomongin tentang ini Pak, kerjasama untuk pengembangan wilayah tadi, bagaimana kemudian industri itu juga dirangkul, kemudian swasta juga dirangkul untuk membangun ini. Apa yang dilakukan terkait dengan dua hal ini Pak? Kalau terkait dengan industri, investasi ini tidak spesifik tugas dari balai kami, tapi yang saya sampaikan tadi program dari Bapak Menteri 5 transmigrasi itu 5T itu arahnya adalah ke sana terkait dengan Transkaya Nusa dan Trans Gotong Royong tadi. Jadi bagaimana sekarang Bapak Menteri mulai menggelorakan bagaimana supaya investasi di kawasan transmigrasi seperti itu, Mas. Oke, terkait dengan 75 tahun Hari Bakti Transmigrasi, transformasi transmigrasi, apa yang ingin diraih dari tema besar ini, Pak? Yang pasti kembali lagi bahwa transmigrasi sekarang sudah tidak hanya memindahkan penduduk. Harapannya transmigrasi yang sekarang adalah bagaimana kawasan-kawasan transmigrasi yang sudah ada menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Seperti itu, Mas. Jadi ada pusat pertumbuhan ekonomi, ada bagaimana masyarakat lebih maju. Masyarakat lebih maju. Nah, kalau kita ngomongin tentang calon masyarakat yang ingin jadi transmigran, ini apa yang kemudian harus diperhatikan dari awal agar tujuan mulianya itu berhasil mendapatkan hal yang baik juga di sana, Pak? Yang pasti yang namanya calon transmigran itu biasanya, mohon maaf, itu mereka itu yang sudah istilahnya itu mentok, Mas. Sudah mentok, mungkin mencari pekerjaan, mungkin sudah berusaha di daerah setempat atau di Jawa misalnya tidak bisa untuk melakukan pengembangan diri, memutuskan untuk menjadi transmigran dengan segala resikonya. Yang pastinya kan
sekarang program transmigrasi itu tadi kan mendapatkan hak-hak itu, termasuk hak lahan, hak rumah dan lain-lain. Jadi minimal untuk kebutuhan 1 tahun itu tercukupi sih. Jadi memang yang dilakukan calon transmigran ya harus siap mental. Oke, itu kunci paling dasar ya, siap mental ya. Siap. Nah, kalau kita ngomongin tentang ini Pak, program Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Yogyakarta, ini kan banyak untuk transmigran, tapi apakah ada juga program yang bisa diakses oleh umum Pak? Ya, menarik Mas. Jadi kalau bercerita tentang Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Yogyakarta ini baru bergabung dengan Kementerian Transmigrasi itu bulan Mei Mas. Jadi sebelumnya adalah kita gabung ke Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Jadi sama untuk skala tugas fungsi melakukan pelatihan pendampingan masyarakat. Kalau dulu kita melakukan pendampingan masyarakat desa, jadi lebih luas, masyarakat yang bisa hadir di kami juga lebih luas. Nah, sekarang kita bergabung dengan Kementerian Transmigrasi, secara sasaran tugas fungsi adalah masyarakat transmigrasi. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan beberapa masyarakat juga masih kita perbolehkan untuk melakukan pelatihan di kami. Dan ini kami meminta fatwa. Kebetulan ada kehadiran Bapak Sekretaris Jenderal Ombudsman RI bahwa supaya kita bisa melakukan pelayanan terhadap masyarakat, tidak hanya masyarakat transmigrasi seperti itu. Jadi banyak fasilitas yang bisa dipakai di balai kita terkait dengan lahan praktek untuk melakukan pelatihan tadi, praktek pertanian, peternakan, bahkan olahan tadi yang saya sampaikan. Dan juga terkait dengan pengelolaan keuangan desa, pengelolaan keuangan BUMDes, kami juga masih memfasilitasi seperti itu Mas. Oke, untuk peringatan 75 tahun Hari Bakti Transmigrasi ada program apa aja Pak? Oh iya, ada kegiatan apa ini di balai ini? Dari balai ini teman-teman yang berkreasi. Jadi kita diawali kemarin kita melakukan beberapa perlombaan Mas di internal kami, olahraga. Kita ada bulu tangkis, ada panahan. Terus kita untuk melibatkan masyarakat sekitar, kita melakukan kegiatan donor darah dan juga seremonial untuk penyerahan bantuan ke korban bencana di Sumatera. Kami juga melakukan bakti sosial terhadap masyarakat Translok yang ada di Imogiri Mas. Jadi di Imogiri dulu ada Translok, transmigran lokal tahun 2003. Ya ini untuk menjalin komunikasi lagi lah dengan ex-transmigran berarti kan, karena sudah lewat dari pembinaan. Dan juga kemarin kita melakukan adanya kegiatan sarasehan pelayanan publik dengan hadirnya Pak Sekjen Ombudsman di kami. Seperti itu. Tadi pagi kita juga tabur bunga Mas, melakukan ziarah ke makam Menteri Transmigrasi yang ada di Taman Makam Pahlawan di Jogja. Oke, Pak Tungga, terima kasih sudah berbagi informasi. Ada banyak hal yang saya juga kaget. Oh ternyata ada ya seperti ini. Ada juga program yang seperti ini. Sukses untuk program bagi mereka yang ada di daerah transmigran atau transmigrasi ataupun mereka yang jadi calon transmigran di wilayah-wilayah yang akan dikunjungi. Sekali lagi selamat memperingati 75 tahun Hari Bakti Transmigrasi Transformasi Transmigrasi. Pak Tungga Santoso, SHMH, Kepala Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Yogyakarta. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih Mas Denny. Selamat sore Star Lovers. Baik, dan demikian balai Star Lovers untuk perbincangan kita di sore kali ini di program Bincang Spesial bersama dengan Pak Tungga Santoso. Terima kasih yang sudah gabung. Semoga jawaban yang diberikan memuaskan pertanyaan Anda. Saya Didi Atta pamitan bersama dengan tim produksi yang bertugas. Selamat sore, sampai jumpa.